Menurut ajaran agama Islam, kita tidak diperkenankan untuk pacaran. Nah, lalu bagaimana caranya mencintai seseorang dalam ajaran Islam, Ustadz? Wah, jatuh cinta tapi nggak boleh pacaran ya. Pernah dengar nggak kisah cinta antara Ali sama Fatimah? Jadi pas Ali sama Fatimah baru menikah, malam pertama itu ketika Ali pengen menyentuh Fatimah, tiba-tiba Fatimah ngomong gini, "Wahai Ali, jangan sentuh aku dulu, aku ada satu rahasia yang mau aku sampaikan kepada kamu." Ali kaget. Kata Ali, "Wahai Fatimah, kamu punya rahasia apa dengan aku? Aku gak akan nyentuh kamu sebelum kamu membuka rahasia tersebut." Kata Fatimah, "Wahai Ali, sebelum menikah dengan kamu, aku udah pernah jatuh cinta. Dan ini aku gak pernah sampaikan kepada siapapun, yang tahu cuma Allah sama aku. Orang tua aku aja, ayah aku aja gak tahu, wahai Ali." Ali kaget, lebih kaget lagi gitu. "Siapa dia wahai Fatimah? Siapa orang yang kamu pernah jatuh cinta sebelum menikah dengan aku?" Ali udah deg-degan banget, udah takut banget, udah mau kecewa banget ya. Karena pasti shock kan dengar berita ini, baru nikah, istrinya ternyata pernah jatuh cinta sebelum menikah dengan dia. Terus kata Ali, "Siapa dia wahai Fatimah?" Fatimah terus bilang, "Ali, dia adalah kamu," kata Fatimah. Langsung Alinya Masya Allah jadi terharu gitu kan. Wah, ternyata Fatimah itu udah pernah jatuh cinta kepada Ali jauh sebelum mereka menikah. Dan ternyata Ali pun sama, pernah jatuh cinta kepada Fatimah jauh sebelum mereka menikah. Ketika mereka masih remaja, mereka itu udah saling suka sebetulnya. Cuman hebatnya mereka bisa menahan rasa itu untuk tidak dinyatakan sebelum waktunya. Nah, itulah yang saya sebut dengan istilah cinta dalam diam. Jadi hebatnya cinta Ali dan Fatimah itu, mereka bisa menahan hasrat, bisa menahan rasa yang begitu kuat. Cinta itu kan rasa yang sangat kuat ya, lebih kuat dari semua rasa gitu. Bahkan kadang kata orang-orang berilmu tuh, cinta itu lebih berat daripada rasa takut. Kita bisa nahan rasa takut, kita bisa nahan marah, kita bisa nahan kecewa, tapi kayaknya berat untuk menahan rasa cinta gitu. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, "Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih." Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Nah, kata ulama tafsir, kalimat itu artinya apa yang dipikul dan tidak mampu, ternyata itu adalah rasa cinta. Jadi rasa cinta itu sesuatu yang dipikulkan kepada manusia, dan manusia itu nggak mampu untuk memikulnya. Sehingga seringkali dia dengan rasa cinta itu dia jatuh, dengan rasa cinta itu dia sakit, dengan rasa cinta itu bahkan mungkin sebaliknya dia bangkit gitu ya. Jadi rasa cinta itu memang rasa yang sangat berat. Jadi bagaimana cara kita mencintai seseorang dalam Islam sementara pacaran gak boleh gitu. Ternyata cara yang paling indah mencintai seseorang sebelum kita sampai kepada waktu untuk serius dan berkomitmen, maka cintailah dalam diam. Jadi mungkin dengan doa, oke, kita bisa komunikasi sih, tapi sewajarnya aja, tidak ada emoticon yang berlebihan, nggak dikoleksi avatar-avatar apa yang untuk dikirimin, nggak dikoleksi yang lucu-lucu untuk dikirimin, atau quote kata-kata lucu untuk bikin dia ngerasa nyaman dengan kita. Ini kan mungkin nggak ngomong pacaran, tapi sebetulnya yang dilakukan kan pacaran kan. Nah, itu dihindari dulu. Simpen deh kata-kata lucu, simpen emot-emot kalian, simpen hal-hal yang indah yang kalian pengen lakukan bersama. Nanti aja pas sudah komitmen, pas sudah halal gitu. Jadi sebelumnya bertahan sekuat tenaga. Kalau nggak mampu Ustadz, pas lagi lemah, biasanya kan namanya beban perasaan ya. Kadang-kadang tuh pengen disampaikan biar bisa kayak tenang, rilis. Apalagi ada semacam anxiety. Kalau aku nggak ngomong nanti dia nggak tahu dong. Terus dia jadian sama yang lain gimana gitu. Nah, itulah kenapa kita belajar dalam mencintai seseorang itu, kita belajar tawakal, titip dia kepada pemilik hatinya, Allah SWT. Ya Allah, kalau dia adalah jodohku, maka mudahkanlah kami. Tapi kalau dia adalah jodoh orang lain, jadikanlah aku orang lain gitu. Jadi tetap maksa gitu, pengen sama dia gitu, jadi nggak mau yang lain. Tapi intinya berdoa, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Harusnya ketika kita mencintai seseorang, muncul energi besar untuk kita lebih dekat lagi sama Allah, bukan dekat sama dia loh. Dekat kepada pemilik hatinya. Jadi makin kayak pernah misalnya lagi jatuh cinta, ya udah ketuk pintu pemilik hatinya, ketuk pintu langit, bukan mengetuk pintu dia, mengetuk pintu calon mertua.
Jadi fokusnya tuh bukan ke orangnya tapi kepada pemilik hatinya. Jadi ketika kalian jatuh cinta, cobalah gelar sajadah dan ngomong pada Allah, ya Allah, hari ini aku kayaknya sedang ngerasain sesuatu yang aneh di dalam hatiku gitu. Bantu aku ya Allah supaya ini tidak menggelincirkan aku kepada dosa. Terus makin kuat tuh rasanya gitu kan, kayak twin flame gitu kan, kayak belahan jiwa banget gitu kan. Ya udah, doa lagi, ya Allah, aku titip dia ya. Aku belum berani mengatakan aku cinta kepada dia karena belum halal. Aku cuma bisa curhat kepada Engkau, Engkau Maha tahu isi hatiku. Terus ngomong sama Allah, titip sama Allah. Ke dia boleh ngomong nggak Ustadz? Enggak, kalau belum waktunya, kalau kita belum siap komitmen, kalau kita belum siap secara tanggung jawab, ya jangan dulu gitu. Ya jaga hubungan sewajarnya dulu aja. Nah itu cara mencintai dalam Islam. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya dia malah benar-benar jadi sama sahabat dekat kita misalnya, karena dia lebih ekspresif misalnya, ya gak usah khawatir. Allah udah menyediakan seseorang yang lebih tepat buat kita, dan itu insya Allah gak akan salah pilih. Allah sebaik-baik yang memilih. Nah semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mencintai seseorang dalam diam, mencintai dengan cara Allah. Kita menjadi orang yang cinta itu jadi energi ketaatan, bukan menjadi energi kemaksiatan. Dengan kayak gitu insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang udah Ustadz sampaikan bisa jadi hikmah dan penyemangat buat kalian semuanya.